Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pagi ini masih bersama tim pemburu malam dan siang. Seperti yang sudah kita obrolin ya bersama Mas Bayu Wesi. Orang mangan ora warak. Sekarang kita ganti bintang tamu. Sekarang tamunya dari jauh. Iki wong Banyuwangi. Iya. Jadi Banyuwangi ini menyimpan banyak cerita gitu ya. Ya bisa. Menyimpan banyak cerita yang menarik untuk dikulik, untuk diceritakan. Ya. Bener. Dan nggak usah berlama-lama ya, langsung saja. Ya, salam kenal ya. Ya. Di perdana bagi saya. Nama saya Budianto, saya asal Banyuwangi. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang suatu hal di daerah saya yang jaraknya itu sekitar 7 kilo dari pelabuhan penyeberangan Banyuwangi. Oke. Itu arah ke Situbondo. Arah ke situ. Ya, kan tempat ada- itu tepatnya apa? Itu namanya. Itu tempat wisata di pinggir pantai, Oke. namanya Watu Dodol. Watu Dodol. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tahu ya, Ya. Watu Dodol ya, bisa lah. Bisa kalian searching di Google nanti. searching di Google, atau misalnya kalian mau drop komen, bisa juga kasih informasi tentang Watu Dodol. Ya. Tapi ya narasumber kita saat ini nggak akan mengecewakan karena Asik. narasumbernya asli wong Banyuwangi. Ya. Jadi silakan monggo. Ini di Watu Dodol nih ada apa aja? Ya, Watu itu bahasa Jawa, Dodol juga Jawa. Jawa. Yang Jadi artinya itu Watu itu ya batu, Dodol itu jenang dodol itu. jenang dodol. Nah, secara Jadi fisik, jenang batu gitu. ya bisa. Jadi banyak mitos-mitos tentang hal itu. Nanti saya ceritakan satu-satu ya. Oke. Jadi itu dodol yang jadi batu gitu anunya. Dodol yang jadi Ya, batu. Jadi Watu Dodol itu. Dan waktu kalau di sana kita nengok batuan itu memang kayak jenang dodol itu. Hitam-hitam gitu. Dan seperti itu terpisah-pisah gitu kok. Memang kayak kue. Oh, jadi kayak macam batu-batu gitu ya? Batu-batu itu banyak. Oh, itu mungkin asal muasal dari penamaan dari tersebut ya? Ya. Dan yang ikonik itu pas di tengah jalan, yang membelah jalan itu menjadi dua. Jadi yang dari arah selatan mau ke utara lewat sebelah kiri, Ah, begitupun yang dari utara mau ke selatan juga lewat kiri, jadi belah gitu. Sampai pemerintah Pemda setempat itu mau mindahin itu nggak bisa. Sampai mindahin batu yang Ya. di tengah jalan itu ya? tengah jalan, Oh. karena mengganggu akses jalan akses. raya itu. Oke. Jadi sampai tahun dulu awal-awal ada kapal feri itu ditarik sama kapal nggak bisa, malah bisa. kapalnya yang rusak. Oh, diikat gitu ya Diikat batunya, itu, ditarik saking sama besarnya kapal. ya. Sekitar diameternya itu berapa ya? 2 meteran mungkin, 2 meter lebih kalau nggak 3 meter. Diameternya itu 2 Ya. meteran ya? Ketinggiannya 8 meter, bisa lebih. Bisa dibayangin. Segitulah. Oke, aku mau menceritakan tentang batunya yang di jalan ini. Oke, monggo. Jadi di Watu Dodol itu, di atas puncaknya batu itu ada pohon kelor. Di atas puncaknya batu itu ada Ya. pohon kelor. Oh, jadi ada numbuh ya? Ada yang pohon kelor. tumbuh. Oke, Dan mulai dulu segitu-segitu aja, tapi hidup. hidup ya? Hidup. Oke. Nggak pernah besar, nggak pernah apa ya, situ aja. Nah, kembali ke mitos. Jadi mitosnya yang terkenal di Banyuwangi bahwa dulu Pangeran Banyuwangi ini mau ngelamar Putri Bali. Pangeran Banyuwangi Ah. mau ngelamar Putri Bali. Putri Bali dengan, Yang mana Pangeran Banyuwangi itu siapa nih? Nama? wah saya nggak copy itu. Nah, intinya Pangeran Ya, Banyuwangi. banyak ya. Banyak, oke. Dengan membawa
hantaran ya dodol sama sawur. Sawur itu apa? Sawur itu kelapa yang diparut, Oke. terus diolah, dikasih rasa-rasa, nanti biasanya itu untuk makan nasi itu. Oh. Sawur. Ya, jadi terus pikulannya dari batang kelor. Pikulan dari batang. Dari batang kelor itu untuk bawa dodolnya itu. Seserahan itu. Pas tiba-tiba patah, yang mana dodolnya tumpah di sana, yang sawurnya yang tadi itu dari kelapa itu loncat ke Bali. Oh. Ya, jadi makanya kalau di waktu dodol nengok ke timur itu Bali, pasirnya putih. Iya. Putih gitu. Nah, itu katanya itu dari sawur. Dari sawur. Ya. Jadi kelapa itu yang diparut, Ya. tumpah Terbang sana. Terbang ke Bali. Jaraknya sekitar 5 mil itu. Oh. Jadi cerita ini sudah umum biasanya orang dengar. Lokasinya di pinggir pantai, dari masa ke masa itu zaman penjajahan di bawah yang sekarang ini Patung Gandrung itu ada Gua Jepang. Di sana itu saya waktu kecil sering main ke sana, main-main ke Gua Jepang itu. Jadi ngelihat pantai itu mungkin untuk jaga-jaga ya tentara Jepang itu, kalau ada tentara musuh masuk tinggal bedil aja. Jadi di sana itu dibangun goa. Jadi sekarang di atasnya dibangun kayak tempat istirahat, dan di atasnya lagi ada patung gandrungnya. Panggung gandrungan. Nah, hal-hal yang mistis di sana sangat kental sekali. Banyak kayak tim, mungkin siapa yang tahu itu Tukul Arwana sama Soleh Pati. Ya. Tukul Arwana jalan-jalan ya. Itu kan dia pernah eksplor ke sana ya. Eksplor ke sana. Main-main ke waktu dodol, memang sana itu kental banget. Dan Soleh Panji pun itu di batu itu sempat dengan mata gaibnya itu menggambar itu pintu masuk ke alam gaib, dijaga sama 2 penjaga buto gede-gede itu. Ternyata di sana itu pintu masuk alam gaib, nggak ngerti kemana itu, katanya ke Alas Purwo kemana. Jadi pintunya di sana. Pintunya di sana ya. Ya benar. Terus di atasnya jalan ada gunung, di sana ada petilasan ulama Islam, namanya Syekh Maulana Ishak dan Putri Sekar Dadu. Ini nanti kalau saya ke sana mau ziarah dari ini, Syekh Maulana Ishak itu adalah seorang utusan penyebar Islam yang dikirim untuk nyebarin Islam di Banyuwangi. Terus dia mendapatkan istri putri Belambangan, yaitu Putri Sekar Dadu. Akhirnya mereka menikah. Nah, dari hasil pernikahan ini anaknya namanya yang terkenal Sunan Giri. Nah, kalau ingin tahu orang tuanya Sunan Giri itu dari Banyuwangi. Ibunya, bapaknya Syekh Maulana Ishak, dan petilasannya ada di Dodol sana. Itu banyak orang jara-jara. Banyak orang yang jalan ke sana ya. Ya itu tadi kayak Mas Bayu. Ya, orang-orang nyari berkah, di atas kepalanya macam-macam itu. Ada yang tujuannya memang ingin mengenal makam-makam orang-orang soleh, ada yang memang untuk ekonomi apa ya, macam-macam lah. Kalau berkah itu memang banyak cara ya. Banyak cara. Dan info-info tentang kayak gaib ya di sana itu banyak sekali. Sejak saya kecil itu nggak boleh dibuat tempat yang negatif-negatif. Ya banyak banget itu. Pernah dengar mungkin dempet ya, dempet itu orang berbuat mesum, gancet ya? Gancet. Sering itu dulu di tempat itu ya. Di tempat itu main di sana, gancet nggak bisa lepas, terus diantar becak ke pelabuhan. Itu yang lucunya apa, kan dikasih sarung, dibawa ke, karena lokasi klinik itu kan di dekatnya pelabuhan ya. Jadi otomatis becak ini kan melewati kerumunan orang, jadi tontonan toh.
Jadi dilihatin orang gitu. Loh kenapa ini? Ah, ceweknya malu tuh kan, langsung lakinya dicakar-cakar itu kasihan. Kamu sih, aku ketawa dengan itu ya. Ya Allah. Jadi waktu dodol nih bukan tempat yang Ya, nggak sembarangan. nggak sembarangan. Ya, memang sana itu. Memang tempat ini ya seperti tempat yang di mana-mana lah ibaratnya wajib kita hormati. Nah, Apalagi jadi tempat-tempat sakral seperti ini ya. tempat yang alam, terutama wisata alam, terus wingit atau angker, itu ada sebagian spiritual itu bahwa tempat itu suci. Iya. Jadi karena suci, jadi makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gaib itu ngumpul di sana. Cuma karena manusia itu matanya mata kasar, jadi ngelihatnya angker-angker, enggak, itu tempat suci. Tempat suci. Jadi kalau kita orang yang memang senang spiritual, dibilang angker, itu di cross check dulu, ya, seperti Watu Dodol, Parang Tritis, mana itu kan, Gelagah Wangi, itu orang bilang angker, padahal itu suci. Jadi zaman dulu itu ceritanya pasti ada yang menapak tilas atau bertapa atau gimana. Jadi pasti gitu. Mungkin teman-teman yang pengen pergi berwisata ya kalau bisa perbuatan-perbuatan yang nggak sepantasnya dihindari ya. Salam. Menghormati tempat apa aja itu, mau tempat spiritual atau tempat wisata ya, sebaiknya kita menjaga perilaku ya. Benar. Oke, silakan monggo Mas Budi Baja, silakan. Ya. Nah, sampai sekarang saya kemarin terakhir ke sana itu ngelihat orang bertapa, Mas. Bertapa ya? Iya, jadi dia tuh mungkin keluar dari pertapaannya, aku pada duduk-duduk di pinggir pantai itu kan, karena pantainya itu kan bagus ya, waktu surut rambutnya itu agak-agak gimbal-gimbal toh. Iya. Jadi ngeliatin aku aja itu kan. Aku nggak paham ini, Pak, ini aku positif aja. Oh, ini memang tempatnya keramat ya. Jadi beliau mungkin keluar dari pertapaan, memang ada di sana di pinggir pantai itu ada goa. Ya wis, berarti di sana masih orang-orang percaya dengan hal itu, bagus banget. Dan cerita-cerita tentang kayak orang melihat pasukan Jepang kayak PBB itu di pinggir pantai, cuma nggak ada kepalanya, Mas. Nggak ada kepalanya ya? Itu malam-malam orang mancing toh, kok tiba-tiba berisik suara kayak brek 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 brek. Dia lihat di pinggir pantai kayak tentara PBB baris-baris, tapi nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya ya? Langsung berhenti dia. Banyak karena banget. Tempat tersebut pernah dijadikan basis ya? Basis Jepang. Basis pertahanan dari tentara Jepang. Jepang. Waktu invasi Indonesia. Jadi banyak tempat itu banyak sejarah. Sejarah banget. Jadi jejak zamannya raja-raja. Terus Pemda pun juga sekarang ikut campur untuk mengelola, sekarang alhamdulillah agak bagus. Sekarang ya, jadi tempat wisata ya? Wisata, jadi kalau mau cuma tetap jaga adab, karena kita itu kumpul dengan yang kelihatan. Ya, yang tak kasat mata gitu ya? Kasat mata, bener itu. Jadi memang dunia lain itu memang benar ada. Ya. Kita hidup berdampingan ya kalau bisa dengan rasa respect ya. Respect terhadap satu sama lain ya, menghormati gitu. Bahwa kita di dunia ini nggak hidup sendiri kan. Ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan. Itu pengunjungnya macam-macam, Mas. Ada yang memang orang ingin wisatanya karena pemandangannya view-nya bagus. Duduk-duduk di sana, ngadep ke selatan gitu, Selat Bali itu kelihatan full ya? Iya, full. Jadi ini Gilimanuk, sebelah sini Ketapang penyeberangan itu kelihatan totalnya bagus. Jadi pas di Gandrung itu kita duduk di sana ngelihat ke selatan itu kapal feri kayak setrikaan itu jelas banget. Jelas banget ya. Bagus sana. Makanya orang-orang penikmat untuk foto-foto cakep sana. Cuma anginnya kenceng. Kenceng ya. Bener. Arusnya tuh kelihatan banget. Muter-muter itu. Ada itu cerita di sana itu kapal takbut, mungkin yang kerja di takbut, kapal Cuanhap namanya itu, kirim ke Cilacap kan lewat Selat Bali. Tenggelam di sana kena arus yang mutar itu apa itu kan? Pusaran itu. Jadi itu. Mesin 3000 mati satu katanya itu, langsung isep gantung ke bawah. Malah jadi jangkar ceritanya itu.
tahun 2008 nggak salah. Biasanya di situ ada pertemuan arus. Ah benar ya, karena Pertemuan dari arus, Laut Jawa sama Samudra. samudra. Iya, jadi gini, Ya, ada pertemuan arus, terus ada perubahan suhu suhu ya, yang signifikan antara Ah. kedua arus air arus itu. itu ya. Ah, Ya, itu sebenarnya hydrodynamic fenomena itu dinamik. fenomena biasanya itu seperti Memang itu. sana sering takut-takut itu diem, Ya, nggak itu jalan-jalan. penjelasannya secara ilmiah. Ilmiah. Tapi kan bagi yang memandang itu dari segi atau sudut spiritual, nah itu berbeda lagi. Oke, bagus ini. Iya, Ya, ya. berbeda lagi. Karena ini penjelasannya. acaranya bau-bau mistis, tak ceritain dah. Jadi di sana itu orang-orang mancing kan banyak. Tetangga saya mancing juga, areanya ya sekitar Selat Bali sana, dan ingat waktu dodol itu mancing. Itu pernah suatu ketika kan perahu di rumah itu kan pakai bambu yang samping-samping tuh Mas. Iya, Apa itu namanya itu? Katir kalau kita bilang. Katir. Jadi kalau berlayar kan itu kelihatan kalau malam-malam itu pecahannya ombak kan dari tas-tas gitu kan, dipecah sama si bambu ini. Ah, Oke, jadi malam-malam dia mancing, dari jauh itu kelihatan ada yang pecah dua gitu kan. Oh, ini ada yang baru datang ini ceritanya, baru datang dari pantai mau ikut mancing. Setelah dilihat-lihat, kok nggak ada perahunya, cuma katir-katir aja. Mendekat, nggak tahunya itu ada ular besar dua, nyebrang dari Watu Dodol pergi ke Bali. Wah, langsung dia angkat pancing, balik kanan, langsung pulang. pulang ya. Aku itu cerita di kampung rame itu nanya-nanya apa? Ya itu saya pikir itu perahu, nggak taunya ular dua begini jalan gini nyebrang Selat Bali itu malam-malam. Itu yang terus yang keduanya, penampakan udah wis monggo sampai mau kalau mau ke sana. Sangat-sangat horor pokoknya. Horor ya. Saya pun sering ke sana kalau pas lagi ada waktu. Tapi ya tetap menjaga etika, salam itu yang diajarkan oleh ya di sana. Dan untuk hal-hal yang lainnya ya penikmatnya itu yang orang spiritual Mas. Di sana itu semua agama. Hindu, Islam, apa itu agama itu? Kepercayaan, apalagi itu? Orang-orang yang yakin-yakin itu, kejawen. Itu kumpul di sana itu, pas di bawah patung gandrung itu. Ya, nanya-nanya info-info, info-info goib itu banyak di sana. Saya pun tempat ngopi-ngopi di bawahnya patung gandrung itu. Nah, ketemu sama yang penjaga warungnya itu. Oh, ini bosan ada tamu dari daerah Tulungagung, tamu dari Bali, tamu dari ini. Nginep Mbak? Iya nginep. Ya, tujuannya ya itu tadi, nanya-nanya info-info goib. Ya kalau aku cuma penikmat aja, karena anginnya kenceng, terus sejuk. Nah kalau yang mau ke Bali bisa itu mampir ke sana sebentar. Terus gini loh, Mas Budi Baja, kenapa sampai sekarang antara Banyuwangi dengan Bali itu nggak dibuat jembatan? Kenapa nggak dibuat sama seperti kayak Madura dengan Surabaya, jembatan Suramadu? Mungkin ada penjelasan atau seperti apa gitu, kenapa? Padahal kan nggak terlalu jauh kan? Ya, deket gitu. Deket banget. Ya, wacana untuk bangun jembatan itu sudah dari dulu, coba aku dengar itu. Sudah dari dulu karena sangat memungkinkan banget, karena jarak terdekatnya memang dari Watu Dodol sana memang. Kalau dari penyeberangan itu agak jauh, sekitar 7 mil nggak salah. Makanya yang deket di Watu Dodol ya? Watu Dodol itu deket. Kalau dilihat dari faktor alam, di sana itu dalam. Karena sudah menelan kalau nggak salah itu 5 kapal nggak salah. Banyak kapal yang dan itu pun pihak penyelam itu
setelah di titik ini sini tenggelam, nggak besoknya hilang. Ternyata di bawah itu kapal gelondong-gelondong apa? Guling-guling. Guling-guling. Ya jadi kerak kenceng. Karena arus kenceng. bawahnya itu kuat, kenceng Bener ya. ya, kenceng. Terus yang baru-baru juga itu yang sempat viral apa? Kapal selam. Oh ya, KRI Nanggala. Nanggala ya. Itu di Bali. Di Bali sana, dari waktu dodol itu dia agak ke timur laut, Mas. Ya, timur laut dari waktu dodol. Itu kalau kita duduk-duduk dari dodol, ngelihat ke timur laut, itu ada Pulau Menjangan di sana. Itu banyak kijang-kijang, banyak menjangan. Tapi di Bali, KRI Nanggala di sananya itu memang diprediksi sama orang-orang spiritual ya, banyak faktor. Memang katanya serangan dari negara lain. Africa, call back. Nggak paham. Yes, Africa, go ahead. Okay, Cap, we're going to start spinning the rig on you now. So let's go to 50% power. Say, yeah, you look like you're in a good position there to spin the rig. And we're going to start picking up the port and bow leg and spinning on the starboard leg. Roger, spin on starboard leg. Now I'll start with a 30% power. Roger. Bali itu sebagai agama Hindu, saya nanya ke teman-teman Bali, di atas agama, sebagai Hindu di atas Trimurti itu apa? Damai. Damai. Ya, jadi ternyata ya sama juga ya, inti dari agama ya, saya juga Islam, agamanya salam ya damai, Kristen pun damai ya, Mas ya. Nah, jadi ternyata sama. Puncak dari sebuah pencapaian agama ya kedamaian, keindahan. Yeah. Kedamaian dan keindahan guys, masuk lagi Pak Eko. Jadi ya teman-teman ya, jadi hikmah yang kita bisa ambil dari cerita yang atau kisah yang sudah disampaikan Mas Budi Baja tadi adalah bahwa setiap tempat yang kita kunjungi itu mempunyai kisah dan ceritanya, bisa secara mitos, kesakralannya, ada mitos juga ada fakta. Ya, di balik semua itu, dan kita sebagai pengunjung atau wisatawan atau mungkin ya sebagai pelaku-pelaku spiritual ya, atau datang ke tempat itu ingin melakukan ritual atau apa ya, wajib dengan dengan penuh respect ya, penghormatan terhadap satu tempat itu ya, salam alam ya, salam, kita menjaga perilaku ya, agar kesakralan dari tempat tersebut terjaga. Terus kita juga yang sebagai pengunjung itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini untuk tambahan. Jadi pertemuan dengan makhluk-makhluk gitu ya gitu ya, tambah ya. Jadi pernah ada itu tahun berapa itu, tahun 90-an masuk ke hutan di atas satu dodol itu seperti diganggu makhluk nggak kelihatan itu, padahal siang-siang itu, cuma namanya hutan ya, nggak peduli siang malam. Iya. Malam tambah horor. Jadi dia tuh kayak dipegangin. Nah, namanya kita orang beragama Islam, jadi kalau ketemu hantu itu kan baca ayat kursi. Iya. Jadi dia baca ayat kursi itu, si goibnya itu malah ngikutin. Ternyata tak telusuri temanku jahil. Nakal gitu loh di dalam hutan itu, sembarangan. Africa. Yes, go ahead, Africa. Okay, you have 50% power. Yes, running 30% power now. In 230, line hitting. Okay, yeah, just keep there, and we're gonna start picking up the cord and the bow leg, and we'll spin it a little bit more. Roger, pick it up the port leg and bow leg and spinning port. Roger. Oh, kakinya diangkat. Yang sebelah kiri, karena kan mau digeser. Gantian. Gitu. Oke, lanjut. Jadi guys, sorry ya agak kepotong-potong, soalnya kita sementara lagi rig move kerja. Jadi sekarang rig installation. Jadi kita selingin dengan sedikit obrolan-obrolan kecil ya, biar kita nggak boring, nggak bosan gitu. Jadi diselingin gitu, karena ya kita sudah ada beberapa hari ya tahu sendiri, sometimes itu kejenuhan kadang. Bulan.
Jadi ya diselingi dengan cerita-cerita. Kebetulan kita di sini seneng sama cerita-cerita berbau-bau mistis, cerita-cerita sejarah gitu. Bahkan ya Mas Budi Baja ini salah satu pelaku ya, pelaku dari apa namanya spiritualis, ibaratnya seperti itu. Jadi gimana Mas Budi Baja? Ya sebagai closingnya, Closing statement, ya saya hikmah yang diambil ya. hikmah yang diambil. Setelah memang manusia itu setidaknya harus keluar dari keramaian ya, termasuk ke tempat-tempat wisata alam itu bagus. Jadi kita itu ternyata alam itu ya menyimpan banyak misteri. Alam menyimpan banyak misteri. Jadi ya ternyata di sana pun juga ada society tapi nggak kelihatan. Nggak gitu kelihatan, ya. sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak cuma manusia atau di kota, ternyata di sana ada. Kalau kita ingin mendalami ya banyak itu perkumpulan-perkumpulan yang begitu, dan ternyata itu sangat-sangat apa ya, ngangeni. Yang kedua itu pengalaman begitu itu kayak apa itu jadi seselingan lah di aktivitas kita yang gila kebutuhan ini kan. Kita Benar. ini kan apa-apa kan kebutuhan, nah itu stresnya itu kita ke alam, jadi refreshingnya di sana. Benar. Kita menyendiri, dengar suara-suara burung, suara-suara daun-daun, tenang pikiran. Nah, apalagi kita sama-sama ada yang satu misi ya, ayo kita ke sana, nah itu enak. Tapi tetap kita jaga sopan santun, kita jaga ya, mereka pun juga tahu kebersihan, tahu, jadi kita tetap jaga itu. Apa-apa itu sama kayak kita permisi, karena kita main ke rumahnya mereka, jadi kan permisi, numpang lewat, nah itu memang bener. Karena di sana pun waktu dodol itu ya tetap jaga itu. Nah, jadi nggak sembarangan. Karena ingatlah perilaku itu ya, perilaku yang pantas dimanapun kita berada, bener. gitu ya, harus tetap dijaga. Oke, Mas Budi Baja, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak sharingnya, apa yang Mas Budi Baja sampaikan kepada kita di tempat ini dan kepada para teman-teman penonton yang ingin menonton, baik itu di dunia nyata maupun dunia goib. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi dengan apa ya, topik-topik yang lebih menarik lagi ya, Mas Budi Baja ya. Siap. Oke. Nanti sama Eyang Bayu. Eyang Bayu Besi. Trio. Nah, trio sekali-kali ya. Boleh trio, kita trio bisa. Trio, kita ya. bisa trio. Oke, mungkin next time kita akan buat video trio ya. Bahas sesuatu yang lebih seru pastinya. Oke.